Siapa bilang bikin pempek enak harus pakai tenggiri mahal? Cuma pakai ikan ini. Hasilnya tetap kenyal, gurih, dan bikin nagih. Penasaran rahasianya? Tonton sampai habis ya. Pertama, bersihkan ikan kembung. Buang isi perut dan tulangnya, lalu ambil dagingnya saja. Pastikan ikan masih segar supaya hasil pempeknya tidak amis. Setelah itu, haluskan daging ikan sampai benar-benar lembut. Tambahkan sedikit air es supaya adonan tetap dingin dan teksturnya lebih kenyal. Siapkan wadah terlebih dahulu. Tuang 500 ml air ke dalam wadah. Masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, supaya aroma dan rasanya lebih kuat. Setelah itu, tambahkan 250 gram tepung terigu. Aduk perlahan sampai semua bahan tercampur rata dan tidak ada tepung yang menggumpal. Pastikan teksturnya halus dan menyatu sebelum kita lanjut ke proses memasak. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan garam dan 1 sendok makan penyedap. Aduk kembali sampai semua bumbu larut dan tercampur rata. Terakhir, tambahkan 5 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi sampai minyak menyatu dengan adonan. Kalau semua bahan sudah tercampur sempurna, sekarang nyalakan kompor dengan api sedang. Masak adonan sambil terus diaduk, tanpa henti supaya adonan tidak menggumpal dan tidak gosong di bagian bawah. Lama-kelamaan teksturnya akan berubah, dari yang cair menjadi semakin kental dan berat saat diaduk. Kalau adonan sudah mengental, licin, dan tidak lengket di wajan, itu tandanya biang sudah matang. Ciri lainnya, adonan terlihat lebih elastis dan bisa ditarik tanpa mudah putus. Kalau sudah seperti ini, matikan kompor dan biarkan biang sedikit hangat. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah biang sudah hangat kukuh dan tidak terlalu panas, sekarang kita campurkan dengan ikan giling. Masukkan ikan giling ke dalam wadah berisi biang sedikit demi sedikit. Aduk perlahan menggunakan spatula atau tangan sampai ikan dan biang benar-benar menyatu. Proses ini penting, jadi jangan terburu-buru. Pastikan teksturnya tercampur rata dan mulai terasa lebih lengket. Kalau adonan sudah terlihat halus, lembut, dan tidak ada bagian biang yang terpisah, berarti campuran sudah pas. Di tahap ini, adonan akan terasa lebih elastis dan gurihnya ikan mulai keluar aromanya. Setelah biang dan ikan tercampur sempurna, sekarang kita tambahkan 400 gram tepung tapioka sedikit demi sedikit. Masukkan secara bertahap sambil terus diaduk perlahan. Jangan langsung dituang sekaligus supaya teksturnya bisa kita kontrol. Aduk menggunakan spatula atau tangan, sampai adonan mulai terasa lebih padat dan bisa dipulun. Ingat, jangan terlalu lama menguleni. Cukup sampai adonan menyatu dan tidak terlalu lengket di tangan. Kalau teksturnya sudah lembut, kenyal, dan mudah dibentuk, itu tandanya adonan pempek sudah siap untuk kita ketak sesuai selera. Sekarang kita lanjut ke pembuatan pempek keriting. Siapkan plastik segitiga seperti yang biasa digunakan untuk menghias kue. Masukkan adonan pempek ke dalam plastik, lalu gunting sedikit bagian ujungnya. Jangan terlalu besar supaya hasil keritingnya cantik dan rapi. Tekan plastik segitiga dari tengah ke ujung secara perlahan. Semprotkan adonan ke dalam mangkok kecil yang sudah diolesi minyak. Lakukan secara perlahan dengan gerakan memutar atau zigzag, supaya membentuk keriting yang panjang dan cantik. Sekarang kita masuk ke proses perebusan. Pastikan air di dalam panci sudah cukup panas sebelum adonan dimasukkan. Masukkan adonan pempek keriting yang sudah kita cetak tadi. Biarkan beberapa saat sampai adonan pempek mengapung. Jika sudah mulai mengapung, tandanya pempek sudah matang. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit tergantung ukuran. Tiriskan sampai benar-benar kering sebelum disajikan. Dan ini dia, pempek keriting yang kenyal, gurih, dengan cukup pedas manis yang menggoda. Siap dinikmati selagi hangat, dijamin bikin nambah.